Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan bab 3, relasi dan fungsi, part 2. Ini adalah materi pertemuan ke-12 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, hari ini, Senin, 4 Oktober 2021. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai lembar kerja peserta didik LKPD diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Definisi fungsi atau pemetaan. Nah, definisi fungsi adalah suatu fungsi f atau pemetaan f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B yang biasa ditulis dengan notasi F.2 A ke B. Nah, himpunan A disebut daerah asal atau domain fungsi f, kemudian himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain dari F, dan himpunan peta-peta dari F disebut ring atau daerah hasil dari F. Oke, memahami fungsi dan bukan fungsi. Di sini diberikan beberapa contoh fungsi atau pemetaan dan contoh bukan fungsi atau bukan pemetaan. Nah, contoh yang pertama adalah contoh fungsi atau pemetaan. Perhatikan diagram panah yang pertama. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya A, B, C. Kemudian panahnya 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Itu disebut fungsi. Karena apa? Karena setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu anggota himpunan B. Kemudian perhatikan di diagram panah yang kedua, 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C, di sini juga merupakan fungsi. Karena setiap anggota A, 1, 2, 3, mempunyai tepat satu anggota himpunan B, tepat satu pasangan. Kemudian perhatikan contoh yang ketiga, di sana 1 ke C, 2 ke C, 3 ke A. Ini juga merupakan fungsi, karena setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu anggota himpunan B. Kemudian contoh yang bukan fungsi atau bukan pemetaan adalah yang contoh pertama. 1 ke B, 2 ke B, 3 tidak punya pasangan. Nah, berarti karena di sini ada satu anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan, berarti bukan fungsi. Kemudian perhatikan contoh yang kedua, 1 ke A, 2 ke B, 2 ke C, 3 ke A. Ini juga bukan fungsi atau bukan pemetaan karena ada satu anggota himpunan A, itu adalah 2, yang mempunyai 2 pasangan di B. Kemudian, perhatikan contoh yang ketiga, 1 ke A, 1 ke B, dan 1 ke C. Ini juga bukan fungsi karena ada satu anggota yang mempunyai 3 pasangan di B. Dan justru ada 2 anggota A yang tidak punya pasangan di B. Oke? Perhatikan lagi untuk memahami pengertian sifat dan bukan fungsi. Di sini ada 3 diagram panah. Yang pertama itu merupakan fungsi. Karena apa? Karena setiap anggota A, itu adalah A, B, C, masing-masing mempunyai tepat satu pasangan di B. A ke 1, B ke 1, C ke 3. Nah, kemudian yang diagram panah yang kedua, A ke 1, A kedua, B ketiga, C ketiga. Ini bukan fungsi karena ada satu anggota himpunan A yaitu adalah A kecil mempunyai 2 pasangan di B. Nah, di sini bukan fungsi, kita anggap selingkuh karena untuk mempermudah mengingat. Kemudian yang diagram panah yang ketiga,
A ke 1, B tidak kemana-mana, dan C ke 2. Nah, ini juga bukan fungsi karena ada satu anggota himpunan A, yaitu B, yang tidak punya pasangan alias jomblo. Nah, pengertian relasi dan fungsi. Ini ada beberapa diagram panah. Perhatikan, untuk diagram panah yang pertama, A1 ke B1, A2 ke B3, A3 ke B1, dan A3 juga ke B4. Nah, ini merupakan relasi tetapi bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Nah, karena ada himpunan A, yaitu A3 mempunyai 2 pasangan di B. Oke, kemudian yang contoh yang kedua, A1 ke B1, A2 ke B3, dan A3 tidak kemana-mana. Ini relasi tetapi bukan fungsi. Karena ada himpunan A, yaitu A3, yang tidak punya pasangan di B. Oke, perhatikan perbedaannya. Kemudian contoh yang ketiga, A1 ke B1, A2 ke B3, dan A3 ke B4. Ini merupakan relasi dan fungsi. Karena setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu anggota himpunan B. Oke, udah jauh lebih paham sekarang? Nah, perhatikan di sini ada domain, kodomain, dan ring. Perhatikan gambar diagram panah berikut. Anggota A, B, C kecil, dan anggota B, P, Q, R, S. Di sini domain atau daerah asal itu adalah anggota himpunan A, yaitu terdiri dari A, B, C. Kemudian yang himpunan B itu kita sebut kodomain atau daerah kawan, yang anggotanya adalah P, Q, R, S. Nah, dan disebut ring atau daerah hasil itu adalah anggota himpunan kodomain atau daerah kawan yang mempunyai pasangan di domain. Jadi, berarti anggota himpunan ring itu adalah yang PRS. Q-nya tidak ikut karena Q-nya tidak punya pasangan. Oke. Nah, perhatikan lagi untuk mempertegas atau lebih paham lagi kalian domain, kodomain, dan ring. Di contoh 1, perhatikan gambar pemetaan berikut. Di sini ada himpunan A, anggota A, B, C, D, dan himpunan B, anggota 1, 2, 3, 4, 5. A ke 1, A, B kedua, C ketiga, dan D keempat. Nah, yang disebut domain adalah himpunan A. Anggotanya adalah A, B, C, D. Kemudian kodomain itu adalah anggota himpunan B, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang disebut ring adalah 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya tidak ikut karena dia tidak punya pasangan di himpunan A. Oke? Nah, memahami bentuk penyajian fungsi. Nah, perhatikan di sini ada sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal adalah Rp6.000 dan tarif setiap kilometernya adalah Rp2.400. Nah, dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Nah, berapa tarif untuk 40 km perjalanan? Berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan adalah Rp80.000? Nah, di sini adalah hitungan aritmatikanya adalah biaya 10 km itu adalah 6.000 ditambah 10 kali tarif per kilonya, yaitu 2.400. Berarti hasilnya adalah Rp30.000. Kemudian biaya ke 15 km, Rp6.000 ditambah 15 kali Rp2.400 akan sama dengan Rp42.000. Kemudian biaya 20 km sama dengan 6.000 ditambah 20 kali 2.400 akan menghasilkan 54.000. Nah, berarti kita bisa mencari fungsinya atau bagaimana dengan rumus fungsinya, berarti kita bisa mencari rumus fungsinya bagaimana. Itu berarti kita bisa mencoba fx sama dengan 6.000 ditambah x kali 2.400 atau boleh ditulis 6.000 ditambah 2.400 kali x.
Oke. Nah, sebelum menentukan rumus fungsinya, mari kita perhatikan beberapa jenis fungsi atau menyajikan fungsi yang biasa kita gunakan di dalam matematika. Misalkan, fungsi f dari P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ke Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, kita akan coba permasalahan yang tadi. Untuk cara yang pertama atau yang poin A, dengan himpunan pasangan berurutan, HPB. Nah, diketahui fungsi f dari 1, 2, 3, 4, 5 dan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang digunakan adalah setengah kali dari, maka relasi dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. HPB sama dengan 1,2 karena 1 adalah setengah dari 2 dan 2,4 karena 2 setengah dari 4, 3,6 karena 3 setengah dari 6, dan 4,8 karena 4 adalah setengah dari 8, 5,10 karena 5 adalah setengah dari 10. Berarti NHPB-nya ada 5. Kemudian kalau dalam bentuk diagram panah, berarti himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian satu panah kedua, artinya 1 setengah dari 2, kemudian 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 5 setengah dari 10. Oke. Untuk yang poin ketiga, kita coba dengan persamaan fungsi. Nah, dari himpunan pasangan berurutan HPB 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10 dapat diperoleh sebagai berikut. Kalau 1,2 berarti 1,2 kali 1, 2,4 artinya 2. Kan 2 kali 2, kemudian 3,6 artinya 3,6 itu didapat dari 2 kali 3, 4,8 berarti 4, yang 8 2 kali 4, dan 5,10 itu berarti 5,10 dapat dari 2 kali 5. Nah, jika anggota P disebut X dan anggota himpunan Q disebut Y, maka bisa ditulis X sama dengan setengah kali Y. Nah, dari X sama dengan setengah kali Y, kita dapatkan rumus Y sama dengan 2X. Artinya, Y sama dengan Fx sama dengan 2X. Atau fungsi dari X untuk setiap X anggota himpunan P. Nah, inilah yang disebut persamaan fungsi. Oke. Kemudian bisa kita coba dengan penyajian dengan tabel. Nah, jika diketahui fungsi F sama dengan P 1, 2, 3, 4, 5 dan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kalau relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari, berarti bisa dinyatakan dengan tabel sebagai berikut. Ada kotak X-nya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian Fx-nya 2, 4, 6, 8, 10, berarti yang kita dapatkan adalah himpunan pasangan berurutan X, Y. Jadi 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Nah, jika dibentuk dengan grafik HPB 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10, itu berarti grafiknya seperti ini. 1,2 ada di sana, 2,4, 3,6, dan seterusnya. Dengan persamaan grafiknya atau garisnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan 2X. Nah, contoh bentuk penyajian fungsi. Caranya, yang pertama adalah diagram Kartesius. Jika diketahui diagram Kartesius seperti ini, ayah ke-6, ibu 26, oma 26, kakak 17, abang 20, adik 6. Nah, kita bisa gambar ke diagram panahnya seperti ini. Himpunan A anggotanya ayah, ibu, oma, kakak, abang, adik. Kemudian himpunan B 6, 17, 20, 26. Kemudian himpunan pasangan berurutannya berarti ayah, 6, ibu, 26, oma, 26, kakak, 17, abang, 20, dan adik,
6. Oke. Biar lebih jelasnya lagi, ini dalam bentuk soal. Nah, jika F memetakan A ke B dinyatakan sebagai diagram panas berikut. Himpunan A anggotanya A, B, C, D, kemudian himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Fungsinya A ke 7, B ke 3, C ke 5, D ke 7. Nah, pernyataan yang benar menurut kalian, menurut data diagram panah berikut itu adalah apakah 1, domain F sama dengan A, B, C, D. Kemudian 2, kodomain F adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ranknya 3, 5, 7. Atau himpunan pasangan berurutannya adalah A, 7, B, 3, C, 5, dan D, 7. Silahkan mana yang benar menurut kalian. Kemudian jika diketahui diagram kartesiusnya berarti min 2, 0, min 2, kemudian 2,0 dan 4,2. Oke. Kalau dibentuk dalam tabel, misalkan ada pertanyaannya seperti ini, diketahui fungsi f dari P 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Q 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 14. Nah, relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Berarti kalau dibentuk dalam penyajian fungsi dalam bentuk tabel adalah X-nya 2 berarti Fx-nya 4. Karena 2 setengah dari 4. Kalau 3 berarti 6, 4, dan seterusnya. Oke. Dengan persamaan fungsi. Nah, di sini penyajian fungsi dengan persamaan fx sama dengan 3x ditambah 2 dengan x-nya 0, 1, dan 2. Nah, berarti kalian substitusi nilai x-nya ke persamaan 3x ditambah 2. Nah, jika x-nya 0 berarti 3 kali 0 tambah 2 berarti hasilnya 2. Berarti 0,2. Kalau X-nya diganti 1 berarti 3 kali 1 tambah 2 berarti 5 berarti 1,5 dan X-nya diganti 2 berarti 3 kali 2 tambah 2 sama dengan 8 berarti 2,8. Oke. Nah, ini adalah contoh yang komplit. Buatlah tabel fungsi dan grafiknya jika suatu fungsi dinyatakan dengan fx sama dengan 2x ditambah 5 dengan dasar x himpunan semua x di mana x mulai dari negatif 3 sampai 3 dan x anggota bilangan real. Kemudian kita buat tabel fungsi x negatif 3 berarti kalian masukkan negatif 3 kali 2 ditambah 5 berarti hasilnya negatif 1. Kemudian kalian ganti dengan negatif 2 berarti 2 kali negatif 2 ditambah 5 berarti hasilnya 1. Nah, kita akan dapatkan negatif 3, negatif 1, kemudian negatif 2,1, selanjutnya negatif 1,3 dan 0,5 dan seterusnya sampai diganti 3. Jadi 2 kali 3, 6 ditambah 5 sama dengan 11 berarti 3,11. Nah, setelah dapat himpunan pasangan berurutan, kita bisa menggambar grafik fungsi dalam sumbu X dan sumbu Y. Oke, silahkan dikasih titik-titik atau noktah-noktah. Oke. Nah, untuk menguji pemahaman kalian dalam materi fungsi, ini ada LKPD 9 dengan materi fungsi. Soal nomor 1, di sana ada kerjakan soal berikut, perhatikan aturan sandi. Coba kita pilih sandi, ini ada di buku paket. A, B, C, D sampai Z, kemudian A-nya itu disandikan dengan Q, B dengan W, C dengan E, dan seterusnya. Nah, silahkan kalian tulis arti pesan sandi berikut. Misalnya begini. Untuk poin A, Q, K, G, K, Q, F, U, dan seterusnya. Jadi kalian tulis dulu, kalau G itu kita cari berarti G sama dengan O, berarti O. Kemudian K, K-nya mana? R, berarti OR. Q, Q itu adalah A, berarti ORA. Kemudian kalian cari lagi seterusnya dan itu membentuk kalimat nanti. Pesan sandi, oke? Sama dengan yang B. U itu berarti dia adalah G, kemudian X itu adalah U, berarti GU, K itu adalah R,
berarti gur, dan seterusnya kalian lanjutkan. Nah, kemudian dibalik, sandikan pesan berikut. Saya anak Indonesia. S itu sama dengan apa? Cari S sama dengan L, berarti L kecil dulu. Terus A itu adalah Ki, berarti L, Ki, dan seterusnya. Seperti D-nya juga, silahkan. Kalau M itu apa? Berarti dia D, berarti huruf D dulu. Kalau A itu adalah Ki, berarti D, Ki, dan seterusnya. Paham ya? Soal nomor 2 itu gampang banget, diketahui beberapa diagram panah berikut, manakah yang termasuk fungsi dan yang mana yang tidak? Jelaskan alasannya. Dari 1, 2, 3, dan 4. 1 fungsi atau tidak, 2 fungsi atau tidak, dan seterusnya alasannya apa. Oke. Soal yang ketiga masih sama seperti yang nomor 2. Diketahui beberapa diagram panah berikut, manakah yang termasuk fungsi dan yang mana yang tidak. Jelaskan alasannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan. Soal nomor 4. Di sini sama, tapi yang diketahui adalah diagram Kartesius. Nah, diketahui diagram Kartesius dari himpunan A ke himpunan B berikut, tentukan himpunan pasangan berurutannya. Jadi titik yang pertama itu berapa koma berapa, B itu berapa koma berapa, dan C, dan seterusnya. Oke. Soal nomor 5, perhatikan di sini, dari diagram panah ini, sebutkan mana yang fungsi atau yang bukan, dan jelaskan alasannya. Nah, perhatikan di bawahnya juga ada definisi fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B dengan ketentuan setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan B dan semua anggota A harus memiliki pasangan di B. Oke? Nah, soal nomor 6, di sini diketahui diagram panah dari himpunan P ke himpunan Q berikut. Perhatikan himpunan P anggotanya 0, 2, 4 dan himpunan Q negatif 3, negatif 2, dan seterusnya. Nah, tentukan A. Domain, B. Kodomain, C. Ring, D. Himpunan pasangan berurutan, dan E. Banyaknya himpunan pasangan berurutan. Kemudian soal yang nomor 7, diketahui di sini adalah diagram panah dari himpunan A ke himpunan B berikut. Relasinya apa yang memenuhi jika 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16, dan seterusnya. Di sini ditanyakan relasi apa yang memenuhi. Kemudian B, domainnya siapa? Dan D, C, kodomainnya. Kemudian D, ring. E, himpunan pasangan berurutan. Dan N, F adalah banyaknya himpunan pasangan berurutan. Nah, silahkan kerjakan LKPD 9, materi fungsi. Tulis jawaban kalian di kertas folio dengan cara penyelesaiannya dan kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka atau pembelajaran tatap muka terbatas matematika besok Jumat, 8 Oktober 2021. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.